beberapa minggu ini kita mau belajar ya sebuah tema untuk belajar rendah hati. Learn to be humble. Ini gampang diucapkan Bapak Ibu. Karena ini sesuatu yang tidak mudah. Tetapi kalau kita tidak punya bagian ini saudara, ini sulit sekali saudara bisa ikuti apa yang Tuhan mau. Dalam Markus 15 ayat 37 sampai 39. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua. Dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Saudara, selalu kalau ada sesuatu yang dari Tuhan, ada peristiwa-peristiwa yang tidak biasa. Nah Bapak Ibu, yang jadi masalah, tabir bait suci, ini bicara tentang ruang maha suci yang kita belajar. Yang zaman itu hanya imam besar 1 tahun 1 kali boleh masuk. Dengan kata lain, Tuhan sudah membuka jalan. Ya, untuk kita bisa masuk. Tetapi dengan apa? Dengan merah Bapak Ibu, yaitu baptisan api. Karena buat Tuhan bukan cuma nolong, saudara ada masalah uang ditolong, sakit disembuhkan, masalah keluarga ditolong, ada yang lebih penting. Yaitu bagaimana buah-buah roh itu bisa muncul di hidup kita. Bagaimana kerendahan hati. Kita kemarin sudah belajar tentang kasih, tentang setia. Bagaimana rendah hati. Karena rendah hati itu lawan dari sombong. Setan dibuang karena sombong. Nomor 1 penyebab utama karena sombong. Nah, hal ini saudara membuat firman berkata, jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir yaitu dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu cukup saudara, tidak ada yang lain. Karena darah Yesus yang membuat kita bisa masuk ke ruang maha kudus. Yang percaya katakan, tetapi ya saudara, 2 ayat ini berbicara tentang baptisan api. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan gempa bumi, berbagai tempat akan semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, hari-hari ini kita sedang melihat ya, perang ya, Ukraina, Rusia, dan sekarang saudara antara semua Korsel, Korut, China dengan Taiwan, bahkan prediksi Indonesia dengan Australia sekian tahun lagi. Ini baru permulaan Bapak Ibu. Kita sedang mengalami sesuatu yang Tuhan menyebut permulaan. Artinya permulaan penderitaan ini dipakai Tuhan untuk merubah karakter kita. Untuk juga merubah sesuatu yang di dalam hidup kita. Yang kita belajar ini. Bagaimana kita bisa setia? Enggak gampang Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa mengampuni? Enggak mudah. Dan berapa hari ini kita mau belajar bagaimana rendah hati? Sangat tidak mudah. Diucapkan mudah, prakteknya tidak mudah. Nah, ini mulai saudara. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus akan menderita aniaya. Aniaya ini bicara daging yang dianiaya. Kemauan Bapak Ibu yang dianiaya. Kesombongan kita yang dianiaya. Dengan api. Api cinta Tuhan. Menganiaya kedagingan kita.
Kalau enggak kita nggak bisa masuk. Saudara, banyak kesaksian. Orang meninggal nggak bisa masuk ke surga langsung. Kenapa? Tuhan berkata, masih butuh daun kehidupan. Ada yang cinta uang, ada yang masih sombong. Gak bisa masuk, saudara. Tuhan mau kita tuh selesai. Artinya, di bumi, roh, jiwa, tubuhnya tuh sempurna. Disembuhkan dari cacat-cacat. Cacat kerohanian. Ada banyak orang percaya Tuhan, tapi yang lain cacat jiwa yang masih luka, gak mau mengampuni. Cacat tubuh, saudara. Tuhan pengen kita sembuh dari semua sakit penyakit. Yang percaya katakan, makanya makan harus sehat, jangan ngawur, saudara. Itulah sebabnya, ini yang menarik, saudara. Aku menderita semuanya itu, tetapi aku apa? Tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara, malu itu ternyata adalah bagian dari tipu muslihat iblis. Lawan dari rendah hati. Sombong yang halus itu malu. Paulus mengalami banyak keadaan, saudara. Dia menderita ini itu dan sebagainya. Sampai orang melihat, loh ikut Tuhan kok begitu. Dia pernah mengalami ketelanjangan, artinya betul-betul duit tidak ada. Pas-pasan. Padahal dia menolong loh orang lain, kawan seperjalanan. Nah ini sejarah, saudara. Kalau orang gak belajar sejarah gak bisa ngerti. Dia ngomong ketelanjangan karena betul-betul uang tidak ada. Dia malu, ikut Tuhan kok seperti ini. Tapi dia tidak malu. Saudara, ternyata harga diri, gengsi, malu, itu adalah kesombongan tingkat tinggi. Tuhan tidak mengajarkan gengsi harga diri, tapi nama baik. Itu berbeda. Mirip. Ini prakteknya gak mudah. Aku menderita, ditonton banyak orang. Orang lihat, mana Yesus? Kok Tuhan gak bela? Duitmu kok habis? Kamu didera, kok Tuhan gak nolong? Dan aku yakin, luar biasa saudara, bukan cuma tidak percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Artinya apa? Dia konsisten terus, walaupun penderitaan terus berjalan, mengikis kedagingannya, mengikis pola hidupnya, mengikis way of life-nya, yang dari dulu menentang Tuhan. Dikikis terus. Paulus terus dibersihkan. Seperti ini Bapak Ibu. Sebuah contoh tentang kerendahan hati. Lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan di daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara, menderitanya itu macam-macam loh. Ya menderita, ya malu karena anaknya kerasukan. Pada waktu ibu ini meminta tolong, Tuhan tolong ini, anakku nih. Ini bukan orang Israel, saudara. Meminta tolong kepada Tuhan. Supaya karena anaknya menderita kerasukan setan. Aneh, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, bagaimana perasaan saudara? Seringkali saudara doakan doa. Tuhan gak mau jawab. Bukan Tuhan tidak mendengar loh. Tanya,
Saya mau tanya, ini waktu perempuan ini minta, Tuhan Yesus dengar gak Bapak Ibu? Tapi lihat mukanya, dia gak peduli. Ada kalanya, saudara begitu sangat butuh. Tuhan begini. Itu sakitnya di sini, saudara. Tetap gak berkata, aku mencintaimu Tuhan. Engkau tetap baik. Saudara, sekarang saudara tidak mengalami, karena tidak semua orang punya dunia alam roh yang begitu dekat. Sampai jelas Tuhan ngomong. Kadang melalui orang lain. Atasan Bapak Ibu, pimpinan Bapak Ibu, orang tuamu, suamimu, istrimu. Bagaimana hati saudara? Reaksi kita tuh kelihatan. Seberapa rendah hati kita. Ini baru satu bagian loh. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Padahal kondisinya seperti ini Bapak. Tuhan, ini serius loh Tuhan, anakku Tuhan. Mumpung aku ketemu engkau. Aku bukan orang Israel. Harusnya engkau bangga dong Tuhan. Aku percaya kepada Nabi waktu itu sebagai Nabi. Nabinya Israel aku percaya. Tapi Yesus. Lalu gak selesai. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Berisik. Saudara, orang kalau sudah gak suka. Saya kemarin dengar di sebuah tempat. Rumahnya dipakai untuk doa saudara. Waktu orang ini suka. Semuanya oke. Tapi waktu tidak suka. Dia berkata berisik. Saudara, ini bicara semua tentang kerendahan hati. Bagaimana perempuan ini saudara yang meminta, tolongi aku Tuhan. Bukan cuma menghadapi Yesus. Murid-murid Yesus pun menghalangi, menghambat. Gimana Bapak Ibu? Makanya orang bilang, aku mau cari gereja yang sempurna, pendeta yang sempurna. Gak pernah ada. Dan saudara, kau akan bertahun-tahun tidak pernah berubah. Belum selesai Bapak Ibu. Ini satu ayat pendek ya. Bayangin, tekanannya mengerikan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pertama menyebutnya apa? Menyebutnya apa? Domba. Masih oke saudara, disebutnya domba-domba. Ini 3 tekanan lapisan-lapisan saudara. Saudara bayangin ya, makanya kalau baca firman, gak boleh cepet-cepet itu apa? Saudara merenungkan. Kalau saya jadi perempuan ini, saudara gimana ngadepi? Kalau saudara jadi orang tua, lihat anak, ada masalah, engkau sudah begitu percaya sama Tuhan, kondisinya seperti ini gimana saudara? Saudara, ikut gak usah Tuhan-Tuhanan. Makanya ini hari-hari ini gak mudah saudara. Sungguh ini penyaringan. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Aneh enggak? Sudah diprek. Itu bahasa Ibrani kunonya. Kasar sekali. Tidak diperdulikan. Murid-murid tidak mendukung. Dan Yesus berkata, aku datang tidak ada urusan sama kamu. Aku datang untuk domba Israel. Kamu bukan orang Israel.
Lihat Bapak Ibu, perempuan itu mendekat. Bukan cuma mendekat, apa Bapak Ibu? Menyembah Yesus. Sambil berkata, Tuhan. Ini yang, makanya hidup kita tuh dihitung saudara. Dihitung sama Tuhan. Dalam tiap harinya, bukan pelayanannya nomor satu saudara. Hidup hariannya. Tolonglah aku. Saudara masih ngomong loh, mendekat nyembah, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa Bapak Ibu? Saudara nggak mungkin sekarang dengar ada suara Tuhan berkata, kamu anjing ya? Enggak. Tapi melalui perlakuan orang lain. Dan kau disebut anjing. Bayangin Bapak Ibu. Terus direndahkannya sampai serendah mungkin. Ini baru satu peristiwa loh, kita nanti belajar minggu-minggu depan. Saudara. Saya bilang, aduh Tuhan. Gak gampang. Manusia yang butuh. Sampai akhirnya Tuhan kagum. Ngomong tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak. Dan melempar, ngomong melempar loh, gak mengasih. Bahasa yang sangat kasar. Ini sikon yang sangat tidak mudah. Karena di zaman itu sudah betul-betul banyak, artinya ada anjing-anjing di Israel. Yang menarik ada dua jenis anjing, bukan pitbull atau jenisnya, tapi ini anjing liar atau anjing ada pemilik, itu beda. Kalau anjing liar tidak ada tandanya. Tapi kalau anjing yang kepunyaan orang, itu ada tandanya di leher. Kira-kira nih anjing siapa saudara? Anjing liar dianggapnya Tuhan atau anjing yang punya kepunyaan seseorang? Itu kalau anjing nih saudara ada tandanya, hilang terus ketemu, itu wajib dia kembalikan cari siapa pemiliknya. Ada juga pemilik yang sudah tidak suka sama anjing itu, dilepas dan dia buang. Ini lebih parah saudara. Ini anjing liar. Saudara bisa ngerti ya? Kondisinya seperti itu, direndahkannya. Masa melemparkan pada anjing liar? Kamu bukan Israel lagi. Israel aja bisa itu ada pemiliknya. Aku gak ada urusan, kata Tuhan. Saudara, belum selesai. Kata perempuan itu, coba saudara jujur aja lah. Kita kalau diperlakukan seperti itu, alah udahlah stop. Wong saya waktu disuruh ngampuni, Tuhan berkata, ampuni papahmu. Saya bilang, saya marah-marah, lebih baik saya gak jadi Kristen. Dia ngomong saudara, lebih baik saya gak jadi Kristen, lebih baik saya gak percaya Tuhan. Oh bapak saya gak benar, saya gak berhenti saudara. Itu saya di Bandung sendiri loh, di lantai 2. Saya ngomel-ngomel saudara. Engkau Tuhan yang gak adil. Papa saya gini-gini, saya bisa sebutin semua perlakuan. Saya dipukul begini, saya ngomong, saya suruh ngampuni. Tuhan seperti apa? Lebih baik saya gak jadi Kristen. Ngomong terus saudara. Gak semua orang pernah berjumpa dengan Tuhan seperti itu. Tapi saudara berjumpa dengan suamimu, berjumpa dengan istrimu, berjumpa dengan mertuamu, berjumpa dengan menantumu. Seperti Tuhan berkata, apa yang kau lakukan kepada orang lain, engkau memperlakukan kepadaku. Sangat tidak mudah. Berjumpa dengan majikanmu, pemimpin.
Bukan, saudara. Kata perempuan itu, salah Tuhan. Aku anjing yang punya pemilik. Aku anjing, oke, tapi aku disayang. Tidak, saudara. Dia berkata, benar Tuhan. Namun anjing liar ini siap makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Saudara, Tuhan gak tahan. Pada waktu melihat orang yang tidak menyalahkan dan tidak mencari kambing hitam siapapun. Pada waktu kita mengalami keadaan yang tidak adil. Oh gara-gara ini, oh gara-gara itu. Ini betul-betul dianggap anjing liar loh saudara, kasar loh. Ini betul-betul kasar saudara. Kamu anjing, gak ada pemilik, kamu liar, bayangin. Itu kalau boleh diucapkan tuh kayak gitu. Anjing, sudah anjing itu rendah sekali, binatang yang tidak dianggap, liar, tidak ada pemilik. Bayangin. Aku lihat di lehermu, kamu gak ada pemilik, liar kamu. Bisa bayangin saudara. Sebegitu parahnya. Maka Tuhan berkata kemarin, aku hanya bisa menceritakan hikmat kepada orang yang telah matang. Saudara kalau gak ada kerinduan deket Tuhan, gak bisa. Kalau kau rindu Tuhan, aku pengen nyenengin hatimu. Akhirnya, maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu. Tolong jawab Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Ternyata iman tuh ada yang besar, ada yang kecil. Iman yang kecil saja bisa membedakan gunung, betul gak? Bayangin Bapak Ibu. Tuhan sampai ngomong besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Saudara, ada banyak orang jadilah kepadamu seperti yang aku kehendaki. Ini nilainya tinggi loh. Besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang Tuhan kehendaki. Tidak, yang perempuan ini kehendaki. Itu adalah hak istimewa. Tidak semua orang Kristen punya hak-hak istimewa. Saudara rindu punya dapat hak istimewa? Siapa yang rindu? Lewati hal-hal yang tidak mudah, saudara. Dan berapa lama Bapak Ibu anaknya sembuh? Seketika. Makanya sering lihat Tuhan, aku ada masalah kok tidak ditolong-tolong. Tuhan, Engkau tahu kondisiku. Tuhan, saudara kenapa? Karena kita belum mempunyai hak istimewa. Kebetulan saya suka anjing, jadi saya sangat menikmati waktu saya diceritain, dijelasin. Saudara, anjing di zaman Israel, saya katakan tadi, kalau dia anjing yang dibuang atau liar, ya, itu tidak ada tanda di leher. Mungkin diikat atau saya lupa, saya nggak ngerti. Ngomongnya cuma dikasih tanda di leher. Nah, perempuan anjing liar yang keliaran itu tidak ada hak untuk orang lain menolong. Mau nolong, kasih makan boleh, enggak apa-apa. Jadi buat orang Israel enggak ada masalah. Tapi kalau mereka menemukan anjing yang kelihatan, ini anjing bingung, cari rumahnya, nah dia harus cari, lihat kode itu, dan nanti bisa dilacak. Ini punya siapa, dan akan dikembalikan. Ini anjing terhormat saudara, karena ada tanda. Bayangin ini perempuan saudara, dianggap Tuhan bukan cuma anjing tidak ada pemilik, tapi anjing liar. Kenapa? Bukan bangsa Israel. Tetapi setelah dia melewati ujian-ujian, kondisi-kondisi, momentum-momentum yang tidak enak yang mengikis dagingnya, dan dia tetap berkata, benar Tuhan, aku anjing liar.
Nanti saudara. Sering kali, kurang ajar ini, wah aku ini siapa? Wah aku begini-begini. Dia berkata, benar Tuhan. Aku anjing liar. Tapi aku mau makan. Siap makan yang kau buang. Sisa-sisa di bawah meja Tuhan. Tetap menganggapnya Tuhan. Aku siap. Sampai Tuhan gak tahan. Bapak Ibu tahu konsekuensinya? Di masa itu, anjing ini akan diambil oleh tuannya. Dan saya mau tanya ya, tuan baru ini bukan orang biasa loh Bapak Ibu. Halo? Yang mengambil ini bukan tuan biasa loh ya. Bukan orang Israel biasa loh Bapak Ibu. Dia mengambil dan dia diadopsi menjadi anjing miliknya. Diberi tanda. Dan bukan hanya itu saudara. Kalau ada orang yang mengganggu anjing ini, tuannya akan berurusan dengan orang yang mengganggu. Halo? Bisa mengerti? Hak istimewa. Dari anjing liar menjadi anjing kesayangan. Saya pelajari, saya kemarin ngobrol, diceritain. Saya bilang, aduh Tuhan, gak mudah. Gak mudah Tuhan. Siapa yang bisa menjamin ini Bapak Ibu? Gak ada satupun di antara kita yang mampu. Mari baca bersama saya, 2-3, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita gak mampu. Ini yang katakan pelajaran kasih karunia di sini prakteknya, betul. Saudara, dulu papa saya bilang, kamu kalau belajar nyetir mobil, dia bilang kalau kamu lihat orang naik sepeda, jangan ngebel deket, itu kasihan dia tersinggung. Karena orang yang sombong belum tentu loh orang kaya, dia bilang gitu. Papa saya sudah. Orang justru kalau merasa lagi gak mampu, sudah mudah tersinggung. Wah aku orang miskin, aku tidak pendidikan. Itu sombong yang tanpa kita sadari. Bapak Ibu ayo baca ayat ini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut, ayo kamunya diganti nama kita. 2-3, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam Petrus Hadi, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bukan kita. Ngomong, bukan kita. Tapi anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan. Ini yang membuat saudara bisa mampu mengampuni suamimu. Ini yang membuat saudara mampu mengampuni istrimu. Baca bersama saya, 2-3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Yang percaya katakan. Sebaliknya, ayo baca Bapak Ibu. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia menyertai. Ini pelajaran kasih karunia. Kalau ditempatkan di posisi yang benar, di keadaan yang pas. Begini. Jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Saudara, harga diri dan gengsi itu sangat bahaya. Kita ini belum tentu saudara menghadapi keadaan yang langsung ketemu dengan Tuhan. Saya beri contoh. Dulu pada waktu rumah lama saya saudara, saya dikasih tanah belakang. Saya waktu itu rumahnya kecil, sudah 120. Terus di belakang tuh ada tanah kosong. Saya tiap hari saudara keluar, saya muterin tanah itu.
Muterin sendiri saudara. Yang sekarang buat makan, tempat makan dan garasi. Itu tanah kosong saudara. Satu kali saya barusan beli rumah itu, rumah Tegal jual. Dan tanah itu masih kosong. Tahu-tahu ada orang lewat. Dia bilang, Kopet, loh kamu di situ? Ya aku baru beli rumah. Oh aku punya tanah di belakang loh. Saya pernah cerita saudara. Intinya dia berkata, mau gak kok? Saya bilang harganya berapa? Loh dulu kokoh khotbah di Jogja, katanya Tuhan tidak bertanya mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Aku tanya, kokoh mau gak? Ya harganya berapa? Cerita singkat saudara, saya dapat tanah itu. Tapi keuangan sangat-sangat terbatas waktu itu. Saya kepingin punya anjing saudara, karena waktu itu tanah lebih gede, 180 meter, yang depan 120 meter. Gimana caranya supaya saya punya anjing tapi bisa dilepas. Dan di belakang mulai buat dapur saudara, supaya dapur kotor di belakang. Semua sangat sederhana, pakai seng yang murah tuh loh, yang begini biasa, yang saya beli bekas. Pokoknya semua sekedar. Nah tapi karena anjing itu kan lepas, jadi saya mau tidak mau nutup, bikin pintu saudara. Yang sekarang pintu belakang tuh, saya mampunya pakai seng putih yang murah, pakai kayu sengon. Kalau buka, bunyi kemana-mana, tutup juga bunyi, pokoknya mengganggu saudara. Satu kali saya lagi pas buka, tetangga saudara persis. Dia keluar tergopoh-gopoh. Saudara dia berkata, halo, mungkin dia berkata, saudara pikir, apa kabar Pak itu? Tidak loh. Langsung ngomel saudara. Sorry, dia bilang, sorry. Bapak kalau buka pintu tuh atau membuat saya tetangga terganggu. Saya kaget saudara. Buka pintu terganggu. Itu bukan jam tidur loh saudara. Terus belum selesai. Dan maaf, ini merusak pemandangan. Tolonglah. Katanya pendeta. Mbok, tahu sopan santun. Bayangin saudara, itu beruntun sopan santun, dianggap tidak mampu, miskin, tidak punya ini itu sebagainya. Suara mengganggu, aduh saudara, itu rasanya saya gak tahan. Nah seringkali saudara keadaan seperti itu gak mudah. Bagaimana perasaan saya waktu itu saudara? Memang gak punya uang. Mampunya buat pintu seperti itu. Saudara gak mudah. Maka dari itu, setiap orang saudara, ada naik tingkat atau tidak. Pada waktu saya di China saudara, saya malam itu lemes banget. Tapi Tuhan baik, saya diberi mimpi. Tuhan kasih sesuatu di pundak saya. Saya baru tahu. Tiap ujian, kalau saudara lulus, ada sesuatu. Rumah yang sekarang, Tuhan yang bilang, melalui nabinya, jangan jual Pet. Itu rumah kenangan mamamu. Tuhan berkata, aku akan memberkati, aku akan menyediakan dana, dan kamu akan membangun sampai selesai. Saudara siapa yang gak pengen cepat? Saya betul-betul dapat berkat. Dapat berkat, saya sampai tanya, itu dana buat membangun. Tapi saya gak sadar, ada kesombongan yang orang lain gak tahu, saya aja gak tahu. Supaya gimana caranya 1 tahun selesai. Itu tanpa saya sadari saudara.
adalah kesombongan. Siapa yang sadar? Saya nggak sadar, Bapak Ibu. Jalan. Tahu-tahu Tuhan merekayasa. Saya harus mengeluarkan uang yang besar untuk pekerjaan Tuhan. Dan waktu itu saya nggak sadar, Bapak Ibu. Kalau itu menghabiskan tenaga saya. Mau tidak mau saya bilang, Pak tolong selesai, tolong Bapak pulang. Orangnya salah ngerti. Saya meninggalkan Cirebon, saya meninggalkan Tawaran karena pindah ke sini. Sekarang Bapak suruh saya keluar, salah saya apa? Bayangin waktu itu kayak minta pesangon loh saudara. Aduh Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Cerita singkat 8 bulan berhenti. Bapak-bapak, teman-teman, saudara, doakanlah saya supaya saya bisa meneruskan pembangunan rumah ex mama saya. Ada yang bilang makanya lebih baik dijual lah daripada bangun tapi rasido gimana saudara. Bayangin. Sebegitu rupa cara Tuhan merendahkan hati. Saya hanya berkata tolong doakan saya. Siapa yang menduga? Tuhan berkata ini adalah rumah kecapiku. Orang hanya pengen ini rumah kesukaan. Lewatinya gak mudah Bapak Ibu. Lewati masa yang tidak enak. Tetap percaya Tuhan baik. Yang percaya katakan. Yang sepakat katakan. Tidak mudah Bapak Ibu. Merendahkan. Dan saudara, sampai ada yang bilang, Pak, di screenshot. Saya delete. Omongan-omongan yang menyakitkan, saya delete. Itu bukan Petrus Hadi yang lama. Itu Petrus Hadi yang lama seperti itu, saudara. Saya nggak mau. Saya akan ingat, saya akan balas. Tapi saya delete. Saya mau dapat sesuatu yang hanya dari Tuhan. Kemanisan, berkat, keajaiban. Siapa yang rindu terima berkat, keajaiban. Bulan lalu saya ke sebuah kota pelayanan. Saya awalnya senang ketemu pendeta desa yang saya kenal. Dan dia mau datang ke kota itu tidak mau bantuan uang. Biasanya kalau pendeta desa, aku mau bantuan ini, dia nggak mau. Saya mau bayar hotel sendiri, saya mau kendaraan sendiri. Saya kagum. Karena pendeta ini memang dididik di waktu saya di Pesat, pelayanan desa terpadu. Beda sekali pendidikannya. Orang datang dengan kasih uang, tapi semua dengan cinta. Saya senang banget saudara. Cerita singkat begitu dia datang ke kota itu. Saya shock saudara. Saya gak sadar ketemu dengan 2 anaknya. Anaknya kembar. Saudara, anaknya menceritakan tentang kejelekan atau sesuatu di bapaknya. Begitu pendeta itu dengar cerita bagaimana anaknya protes saudara. Dia mau ketemu saya saja, tidak mau ada orang lain. Dia mau kebaktian, tidak mau ketemu orang. Dia takut, dia gengsi. Dia bilang, saya malu kalau lihat orang lain hidup saya seperti ini. Saudara, gengsi, harga diri membuat dia tidak bisa mencapai. Saudara. Bisa ngerti Bapak Ibu ya? Harga diri sebegitu menghancurkan. Dia lulus dalam hal uang, tapi kesombongan menghancurkan dirinya. Alkitab mengatakan tua-tua itu melemparkan mahkota. Setiap kita punya mahkota. Tapi rela gak mahkota itu diberikan kepada Tuhan? Yaitu pada waktu saat-saat
Engkau merasakan permukan gengsi harga dirimu. Pada waktu kita direndahkan, ternyata kita sedang melempar mahkota. Atau tetap kita pegang mahkota erat-erat. Dan kau berkata, ini tidak layak untuk Tuhan. Ini yang layak saya. Biar mahkota anak-anakmu diberikan kepada Tuhan. Mahkota yang kau berikan kepada kami, buat kami rela Tuhan, untuk Engkau. Kami tidak pertahankan mahkotaku, gengsi, harga diri, sombong. Melalui perlakuan suami, istri, orang tua, anak. Relakan kami Tuhan. Relakan kami. Makasih Tuhan. Worthy is the Lamb. Biar Engkau Tuhan tetap ditatamu. Biar aku rela Tuhan memahkota dengan hidup kami. Engkau layak Tuhan karena Engkau menang, sudah menang. Tidak. Ampuni kami Tuhan. Kalau ada banyak kami mempertahankan mahkota, padahal mahkota itu diberikan oleh Engkau. Banyak orang yang tidak rela memberikan mahkota kepada Tuhan. Tolong mampukan kami Tuhan. Direndahkan, dikatain, diperlakukan tidak adil, tidak dianggap, dipermalukan. Yang penting kau dipermuliakan. Tolongin Tuhan, tolongin. Tidak mudah, tapi tolongin Tuhan. Engkau memberi kami kemampuan Tuhan. Pada waktu kami menghadapi sikap suami yang tidak adil, istri, anak, orang tua, pemimpin, mertua, menantu, kakak adik. Beri kami kemenangan Tuhan. Sudah sering kali kami mempertahankan mahkota. Sudah sering kali kami tidak rela mahkota itu diberikan kepadamu. Gagal, gagal, dan gagal. Mampukan kami supaya kami menjadi anjing kesayangan-Mu. Bukan anjing liar, tapi anjing, bukan hanya anjing milik Tuhan, tapi anjing kesayangan. Terima kasih Tuhan.